3 juta tahun yang lalu, ketika kelompok pertama manusia purba, spesies yang dikenal sebagai Homo sapiens, mulai muncul di bumi, protagonis kita adalah salah satunya. Pada pandangan pertama, ia tampak tidak berbeda dari yang lainnya. Namun, ada suatu hal yang membuatnya sungguh-sungguh berbeda, yakni obsesinya yang tidak biasa dalam hal berburu. Awalnya, ia mengira dirinya sama seperti kaumnya. Tapi tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Sementara yang lain di sekitarnya menjadi tua, melemah, dan akhirnya mati, ia tidak. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia tidak akan mati. Waktu pun berlalu, ribuan tahun datang dan pergi, namun ia tetap sama. Yah, tidak sama persis. Tubuhnya terus berevolusi, menjadi semakin besar, semakin kuat, dan semakin perkasa. Dalam perjalanan waktu yang tak berujung ini, sebagai seseorang yang dikutuk dengan keabadian dan kesepian yang tak tertahankan, satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras adalah berburu, bertempur, dan bertarung dengan apapun atau siapapun yang dianggapnya sepadan. Itulah satu-satunya hal yang memberinya kegembiraan. Selama hampir 3 juta tahun ia hidup dengan cara ini. Tubuhnya berevolusi dari hari ke hari. Akhirnya, ia mencapai titik di mana kekuatannya tak tertandingi. Sedemikian rupa sehingga makhluk lain mulai menyebutnya Dewa Bumi, Mu. Kekuatannya tumbuh begitu dahsyat, hingga ia sanggup mengalahkan setiap makhluk yang menghalangi jalannya. Kekuatannya tumbuh sedemikian rupa sehingga ia mengalahkan semua dewa lain yang ada, dan mengklaim gelar sebagai yang terkuat di alam dewa. Tapi setelah itu, segalanya mulai berubah. Dengan tidak ada lagi yang tersisa untuk menantangnya, hari-hari yang dulunya mendebarkan kini berubah menjadi kebosanan yang tak ada habisnya. Untuk menunjukkan betapa muaknya ia dengan rutinitas hariannya yang membosankan, Mu, dalam sebuah pertunjukan drama yang agaknya berlebihan, mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke tanah. Seluruh tempat tinggal para dewa, yang terlihat seperti sebuah planet kecil, berguncang hebat akibat benturan itu. Tapi itu bukanlah bagian terburuknya. Seluruh alam dewa mulai bergetar hebat, membuat setiap dewa, malaikat, dan bahkan iblis di dalamnya benar-benar ketakutan. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Dewa Mu melakukan hal seperti ini, dan ada beberapa dewa yang tidak tahan lagi diguncang setiap hari. Salah satunya adalah Lucifer, dewa peringkat kedua di alam dewa. Sebelum lanjut, kita intro dulu ye. Selamat datang di Kamanhwa, kisah epic leveling up tanpa batas. Petualangan dimulai takdir di tangan, lari bersiaplah legenda tercipta di sini. Mu, yang benar-benar dilanda kebosanan tingkat dewa, bertingkah seolah tidak peduli dengan kekacauan yang ditimbulkannya. Pikirannya dikuasai oleh renungan yang sama yang telah mengganggunya selama berabad-abad. Ia telah mengalahkan setiap lawan yang pantas, tanpa perlu berkeringat sedikit pun. Dan sekarang, sudah lebih dari 1000 tahun sejak ia menghadapi siapapun yang bisa menantangnya. Sambil menghela napas panjang, Mu bergumam pada dirinya sendiri, menjadi terlalu kuat, ternyata juga sebuah masalah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu seolah berbunyi di benaknya. Setelah 1000 tahun frustrasi, ia tiba-tiba merasa seperti seorang jenius yang tercerahkan. Jika kekuatannya adalah masalahnya, maka solusinya sederhana. Ia harus menemukan cara untuk melemahkan dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, ia berteriak, "Nagaling!" Entah dari mana, seekor naga besar muncul di langit dan turun ke tanah dengan pendaratan yang menggelegar. Tinggi naga itu setidaknya 5 kali lebih besar dari singgasana Dewa Mu, dan dari raut wajahnya, sepertinya ia tidak terlalu senang dipanggil. Tapi itu hanya penampilannya saja. Mata yang bercahaya itu adalah milik asisten dewa tertinggi, dan namanya adalah Nagaling. Tiba-tiba, sikapnya berubah. Ia mengeluarkan geraman yang dalam dan bertanya mengapa ia dipanggil. Yang mengejutkan, Dewa Mu justru mulai berjalan pergi, dan dengan santai memberitahu Nagaling untuk mengurus segala sesuatunya selagi ia pergi. Namun, hal-hal tidak berjalan semulus yang diharapkan Mu. Entah dari mana, sang naga mengucapkan mantra pengikat absolut, dan dengan gerakan berani, membelenggu Dewa Mu dalam upaya untuk menghentikannya. Tetapi, saat Mu menoleh dan memberinya tatapan tajam yang penuh amarah, seluruh sikap naga itu berubah lagi. Sikapnya yang ganas dan liar seketika mencair, dan ia tiba-tiba terlihat takut dan malu. Dengan terbata-bata, sang naga mencoba menjelaskan dirinya, mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung tuannya, tetapi Mu setidaknya harus memberikan penjelasan, terutama karena pertemuan para dewa akan segera datang. Mu sama sekali tidak peduli tentang pertemuan para dewa itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai berjalan lagi, menyeret rantai mantra seolah-olah itu hanyalah hiasan yang mengganggu. Melihat rencana pertamanya gagal total, asisten Mu dengan cepat mengubah taktik dan mulai merengek. Ia mengeluh bahwa jika Mu tidak datang ke pertemuan, dialah yang akan terjebak berurusan dengan keluhan tak berujung dari dewa-dewa lain. Menanggapi hal itu, Mu dengan mudah mematahkan mantra pengikatnya seolah-olah itu bukan apa-apa.
Ia menoleh ke arah naga itu dan berteriak bahwa ia bersedia mempertimbangkan untuk tinggal. Jika sang naga setuju untuk melawannya, saat itu juga. Hanya itu yang diperlukan untuk sepenuhnya mengubah sikap asistennya. Menyadari bahwa menerima omelan dari para dewa lain jauh lebih baik daripada dicabik-cabik oleh Dewa Mu, naga itu segera mendoakan agar perjalanan tuannya aman dan singkat. Mu menyeringai puas, dan berjalan ke arah apa yang tampak seperti versi kecil bumi yang melayang di dekatnya. Mengulurkan tangannya, ia menyentuh permukaan miniatur bumi itu. Saat melakukannya, ia mulai bertanya-tanya, tubuh siapa yang harus ia pilih untuk ditinggali. Untuk mempermudah keputusan, ia mulai mendengarkan pesan-pesan mereka. Kebanyakan dari pesan itu sepele dan membosankan. Tapi kemudian, satu pesan khusus menarik perhatiannya. Sebuah pesan yang mempertanyakan keberadaannya. Pada awalnya, pesan itu membuat Dewa Mu jengkel. Tapi tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari sesuatu. Bahwa orang inilah pilihan yang tepat baginya untuk memulai perjalanannya di bumi lagi. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Dewa Mu merasa sangat gembira. Akhirnya, ia menemukan solusi untuk kebosanannya yang tak berkesudahan. Tetapi, meskipun Dewa Mu merasa gembira, asistennya terlihat jauh lebih tidak antusias dengan semua ini. Untuk beberapa saat, Dewa Mu berpikir apakah ia harus memberikan semacam penjelasan sebelum pergi. Namun, sesuai dengan kepribadiannya yang angkuh dan tidak suka basa-basi, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sangat mengejutkan naga itu, ia hanya mengucapkan selamat tinggal, mempercayakan tempat itu padanya, dan menyuruhnya untuk menjaga siapapun yang mungkin muncul saat ia tidak ada. Sang naga merasakan perpaduan antara kekhawatiran dan frustrasi ketika menyadari apa yang sedang terjadi. Dewa Mu baru saja mengirim jiwanya ke bumi, sementara meninggalkan tubuh aslinya yang perkasa di alam dewa. Namun, Mu telah mengambil keputusan. Keyakinannya, yang mungkin lebih tepat disebut kesombongan, bahwa tidak ada satupun makhluk di alam dewa yang berani menyentuh tubuhnya, membuatnya merasa sangat aman. Meskipun Nagaling berusaha menghentikannya, meskipun hanya dengan kata-kata, Mu, seperti biasa, menepis kekhawatiran asistennya dan melakukan apapun yang ia inginkan. Tanpa basa-basi lagi, skenarionya pun berganti. Fokus cerita bukan lagi pada Mu, tetapi pada seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang baru saja mengalahkan Raja Iblis setelah melalui pertempuran yang melelahkan. Perasaan kemenangan itu sungguh luar biasa. Sayangnya, itu bukanlah kehidupan nyata. Itu hanyalah adegan terakhir dari sebuah video game yang baru saja diselesaikan oleh seorang pemain. Pemain itu adalah seorang remaja berusia 17 tahun bernama Lee Ho, yang agaknya merasa hidupnya tidak seberuntung para pahlawan itu. Lee Ho sangat iri pada para protagonis di setiap permainan yang ia mainkan. Para pahlawan beruntung yang selalu berhasil dikelilingi gadis-gadis cantik selama petualangan mereka. Dan saat Lee Ho menatap kredit akhir permainan yang bergulir di layar, ia hanya bisa menghela napas, berharap hidupnya bisa sedikit saja menyerupai petualangan fantastis mereka. Tiba-tiba, teleponnya terlepas dari genggamannya, jatuh dari ketinggian dan hancur berkeping-keping di bawah. Saat itulah menjadi jelas, bahwa Lee Ho tidak sedang berdiri di tempat yang aman. Ia berada di tepi atap sebuah gedung bertingkat. Merasa hidupnya tak berarti lagi. Tubuhnya gemetar penuh luka batin. Ia membisikkan salam perpisahan yang pahit pada dunia yang dianggapnya kejam dan tidak adil, sebelum akhirnya melompat. Saat tubuhnya jatuh melesat, angin menerpa wajahnya. Dalam keputusasaannya, ia berteriak dengan sekuat tenaga, "Jika memang ada dewa di luar sana, inilah kesempatanmu untuk membuktikannya. Kirim aku ke dunia lain." Bahkan sebelum ia bisa menyelesaikan permohonannya, tubuhnya menghantam tanah dengan suara gedebuk yang memuakkan. Darah berceceran di mana-mana saat kepalanya membentur trotoar. Seharusnya, ia sudah mati. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Lee Ho bergerak-gerak, gemetar tak terkendali. Dadanya bergetar, dan ia tiba-tiba mulai terengah-engah seperti orang yang baru saja ditarik dari dalam air. Tanpa sepengetahuan Lee Ho, tepat sesaat sebelum tubuhnya menghantam tanah, jiwa Dewa Mu merasuki tubuhnya dalam sekejap mata. Sementara Mu merasakan sakit yang tak tertahankan dari tubuh Lee Ho yang remuk, jiwa asli Lee Ho telah dipindahkan ke alam dewa. Ia berdiri di sana, dengan rahang ternganga seolah hendak menyentuh lantai. Yang mengejutkannya bukan hanya karena ia tiba-tiba berada di tempat lain, tetapi karena di hadapannya berdiri seekor naga raksasa yang jelas-jelas tidak terlihat senang melihatnya. Ternyata, keterkejutan itu bersifat dua arah. Naga Ling juga sama tertegunnya. Ia tidak menyangka akan melihat seorang manusia begitu cepat di alam dewa. Sama seperti Lee Ho yang tentu tidak menduga hal pertama yang akan ia lihat setelah mati adalah seekor naga besar yang marah, yang sedang menatap lurus ke arahnya. Mari kita mundur sejenak. 10 detik sebelum seluruh kekacauan ini terjadi. Di sana, Dewa Mu berdiri dengan seringai khasnya, dengan enteng menyentuh permukaan miniatur bumi. Seperti yang telah disebutkan, ia tidak sedikit pun khawatir meninggalkan tubuhnya yang tak berdaya. Ia terlalu percaya diri. Naga Ling sudah mencoba memperingatkannya. Tetapi Mu, yang gegabah seperti biasa, menepisnya begitu saja. Tanpa pikir panjang, ia mengirim jiwanya meluncur ke bumi, bertukar tempat dengan jiwa Lee Ho.
Saat berikutnya, hal yang tak terduga terjadi. Begitu jiwa Mu memasuki tubuh Li Ho, ia langsung menyadari bahwa ia berada dalam situasi hidup dan mati yang mengerikan. Tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri, tidak ada peringatan. Ia berada di udara, jatuh dengan kecepatan kilat, dengan waktu kurang dari 1 detik untuk memproses bahaya yang dihadapinya. Lalu, brak, tubuh itu menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Dampaknya tidak hanya menghancurkan, tapi juga meluluh lantakan. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya terlempar seperti boneka kain sebelum akhirnya berhenti. Rasa sakitnya melampaui apapun yang pernah Mu alami dalam kehidupan abadinya. Tapi rasa sakit bukanlah bagian terburuknya. Yang benar-benar memukulnya adalah kebingungannya sendiri. Mengapa ini terjadi? Bagaimana ia bisa berakhir dalam kekacauan seperti ini? Semua ini sama sekali tidak masuk akal. Tangannya bergetar tak terkendali karena syok. Lalu tiba-tiba, semuanya hening. Tangannya berhenti bergetar. Sebuah kesadaran yang mengerikan menyadarkannya pada saat hening itu. Ia sedang sekarat. Tidak ada kesempatan untuk mengubah nasib. Tidak ada waktu untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Dan begitu saja, tubuh yang kini tak bernyawa itu, roboh ke tanah yang dingin dan tak kenal ampun. Daerah itu sunyi senyap, tanpa seorang pun di sekitar untuk menyaksikan jatuhnya dewa yang dulunya sombong dan perkasa itu. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menyadari. Namun, ini bukanlah akhir dari Dewa Mu. Belum. Seperti yang Anda ketahui, ada otot-otot manusia yang bergerak tanpa kendali sadar. Bagimu, yang telah menghabiskan 3 juta tahun melatih dan memahami bentuk fisik, ia telah mencapai puncak penguasaan tubuh. Hal ini memungkinkannya untuk secara sadar mengendalikan setiap bagian tubuhnya, termasuk pembuluh darah, dan bahkan organ dalamnya. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan karena itulah, beberapa detik setelah dinyatakan mati, jantungnya mulai berdetak lagi. Rasa sakitnya sangat menyiksa, bahkan untuk makhluk sepertimu. Tetapi dengan memaksa darahnya mengalir kembali melalui pembuluh darah dan memperbaiki jantungnya, ia berhasil menghentikan pendarahan. Perlahan tapi pasti, Mu mulai bangkit berdiri, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meskipun seluruh tubuhnya masih menjerit kesakitan. Bukannya marah dengan situasi yang kacau ini, Mu justru merasa gembira. Dihajar hingga berlumuran darah, sudah lama sekali ia tidak merasakan sensasi seperti ini. Perasaan ini meyakinkannya bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk datang kemari. Langkah selanjutnya adalah menyaring ingatan Li Ho untuk mengetahui kehidupan seperti apa yang telah dijalani orang ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mempelajari segalanya tentang Li Ho. Dengan pengetahuan baru itu, Mu memutuskan untuk kembali ke rumah Li Ho, tempat tinggalnya yang baru, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, ada satu masalah kecil. Anehnya, Mu merasa sangat sulit berjalan dengan kaki Li Ho yang lemah dan terluka. Alhasil, ia terpaksa menggunakan tangannya untuk menopang diri, bergerak maju layaknya kera untuk mengurangi tekanan dari kakinya yang lemah. Tidak lama kemudian, ia akhirnya sampai di rumah Li Ho. Mu duduk di tempat tidur yang berderit, dan mulai merenungkan apa yang telah ia pelajari tentang kehidupan sang pemuda sejauh ini. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk menyadari bahwa pria yang ia pilih ini tidak hanya hidup sendirian, tetapi juga miskin dan benar-benar menyedihkan. Satu-satunya pekerjaannya tampaknya adalah menghadiri sebuah tempat yang oleh manusia disebut sekolah. Namun, yang paling menghiburmu adalah ingatan tentang seseorang di sekolah itu, yang tampaknya telah menjadikan penggertakan terhadap Li Ho sebagai misi sucinya. Orang ini tidak hanya terus-menerus memukulinya, tetapi juga berusaha keras untuk membuat hidup Li Ho bak neraka di bumi. Hidup ini berantakan, kacau, dan penuh dengan potensi tantangan. Singkatnya, sempurna. Mu tidak bisa lebih bahagia lagi. Merasakan gelombang kegembiraan, Mu melemparkan pukulan acak ke udara untuk merayakannya. Namun, saat ia melakukannya, rasa sakit yang tajam dan tak terduga menusuk lengan kanannya. Rasanya seolah-olah otot-otot di lengannya robek. Ada yang salah. Mu menduga rasa sakit itu mungkin karena ia terlalu banyak menggunakan otot tangannya saat merangkap pulang. Menjadi sangat jelas bahwa tubuh ini jarang sekali digunakan untuk hal-hal yang berguna. Hal pertama yang disadari oleh Dewa Mu adalah bahwa Li Ho hampir tidak pernah menggunakan otot lengannya untuk melakukan sesuatu yang berat. Bahkan usaha yang paling sederhana pun bisa membuat ototnya sakit. Namun, alih-alih merasa frustrasi karena terjebak dalam tubuh yang lemah, Mu justru menyeringai. Ia benar-benar senang bisa merasakan sakit seperti ini setelah ribuan tahun hidup tanpanya. Keesokan harinya, polisi menemukan noda darah dan pecahan kaca di lokasi tempat tubuh Li Ho jatuh. Mereka dengan cepat mengepung area tersebut saat penyelidikan dimulai. Sementara itu, tak jauh dari sana, Mu dengan santai kembali ke lokasi kecelakaan. Alasan ia ada di sana adalah karena bangunan 3 lantai di dekatnya tidak lain adalah sekolah Li Ho, dan Mu telah memutuskan untuk mengikuti rutinitas harian pemilik tubuh barunya. Ia berjalan masuk, mengamati lorong-lorong sampai menemukan ruang kelas Li Ho. Kegembiraannya semakin menjadi-jadi saat ia menggeser pintu terbuka dengan kekuatan yang terlalu besar. Pintu itu memantul dengan keras,
dan menghantam kembali ke arahnya, menampar wajahnya dengan telak, dan membuat Dewa Mu tertegun sejenak. Momen kemenangannya hancur seketika. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, ia perlahan melangkah masuk, dan langsung menarik perhatian salah satu siswa. Anak laki-laki itu tampak terganggu dengan suara yang dibuat Mu saat memasuki kelas. Ia menatapnya dengan jengkel dan memanggil Li Ho idiot, menyuruhnya untuk diam. Mendengar ini, Mu benar-benar melupakan rasa sakit di wajahnya, dan mulai berjalan ke arah anak itu. Mu berhenti tepat di depannya, berdiri dengan canggung, yang sempat membuat anak itu terkejut. Namun, bukan penampilan Li Ho yang lemah yang membuatnya terkejut, melainkan senyum menyeramkan yang terpampang di wajah Mu. Pada saat itu juga, Dewa Mu mengenali anak laki-laki ini. Ia adalah si pengganggu dari ingatan Li Ho, orang yang selalu membuat hidupnya sengsara. Si pengganggu, yang sama sekali tidak menyadari bahwa Li Ho bukan lagi orang yang sama, mencemoohnya, "Ada apa denganmu? Hah? Kacamatamu tertinggal di rumah. Atau kau memang sebodoh itu untuk bertingkah normal hari ini?" Sebelum Mu sempat menjawab, anak itu tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan meninju tepat di wajahnya, seolah ingin menegaskan kembali dominasinya. Pukulan itu mendarat dengan keras. Darah mulai menetes dari hidung dan mulut Mu, menggenang di lantai di bawahnya. Si pengganggu tampak bangga pada dirinya sendiri dan mengejeknya lagi. "Apa yang terjadi dengan kacamatamu? Kau jual untuk dapat uang? Atau kau hilangkan begitu saja seperti orang bodoh?" Bahkan dengan darah yang mengalir di wajahnya, Mu tidak bergeming. Ia berdiri di sana dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh pukulan itu. Ketika menyangkut pertarungan, Dewa Mu memiliki aturannya sendiri. Baginya, pertarungan yang layak hanya bisa dimulai ketika semua pihak yang terlibat dengan sukarela menunjukkan niat mereka untuk bertarung. Dan saat ini, Mu sedang menunggu saat yang tepat untuk merespons. Sebagai seseorang yang selalu siap menghadapi lawan manapun, baik itu dewa, binatang buas, atau manusia, satu-satunya perhatian Mu adalah memastikan niat lawannya. Cara yang dipilih Mu untuk memastikan niat itu, agaknya, cukup sederhana. Ia akan berdiri diam dan menerima serangan pertama lawannya. Itulah yang baru saja terjadi. Setelah menerima pukulan itu, senyum puas yang familiar menyebar di wajah Mu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung beraksi, menyela si pengganggu di tengah kalimat dengan pukulan tiba-tiba yang diarahkan langsung ke wajahnya. Anak laki-laki itu benar-benar lengah, menerima pukulan itu dengan telak. Tetapi, ketika Mu menarik kembali tangannya, rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan kembali menusuk lengannya. Otot-ototnya terasa seperti tercabik-cabik lagi. Sebuah pengingat yang brutal bahwa ini bukanlah tubuh duanya yang tak bisa dihancurkan, melainkan tubuh manusia yang lemah dan rapuh. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian sang guru, yang langsung menghampiri sambil berteriak marah, menuntut mereka untuk segera berhenti. Namun, keributan itu juga telah menarik perhatian seluruh kelas. Para siswa menoleh, penasaran dengan pemandangan perkelahian yang terjadi di tengah ruangan. Si pengganggu, yang merasa dipermalukan karena baru saja ditinju oleh si kutu buku untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mengabaikan teriakan guru dan kerumunan yang menonton, ia bersiap untuk menyerang lagi. Tanpa ragu, si pengganggu langsung menyerbu Mu, siap melepaskan amarahnya. Mu segera mencoba membela diri dan, yang mengejutkan, berhasil memblokir sebagian besar serangan. Sambil bertahan, ia tidak bisa tidak berpikir bahwa pertarungan ini seharusnya sudah selesai sejak lama, jika saja tubuh barunya ini bisa mengimbangi keinginannya. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan untuk menggunakan sedikit kekuatan sucinya. Namun yang lebih mengejutkan lagi, itu tidak berhasil. Momen ketidakpercayaan itu mengalihkan perhatiannya, dan sebelum ia menyadarinya, sebuah pukulan lain mendarat di wajahnya. Setidaknya, pukulan yang ini tidak sekeras yang terakhir. Si pengganggu tidak akan mundur. Ia tidak akan berhenti sampai Li Ho menyesal telah berani membalas. Di sisi lain, Mu mendapati dirinya dalam posisi yang sangat buruk. Tanpa kekuatan untuk membalas, dan tanpa kekuatan sucinya, ia hanya punya satu pilihan. Sebuah pilihan yang agak primitif. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menunduk dan dengan sengaja menerima pukulan itu tepat di tengkoraknya. Bagaimanapun, tulang tengkorak adalah satu-satunya bagian dari tubuh fana ini yang bisa ia andalkan. Seperti yang ia harapkan, tinju si pengganggu menghantam kepalanya, dan benturan itu langsung membuat lawannya mematahkan tulang-tulang di jarinya. Rasa sakitnya begitu hebat, hingga si pengganggu berteriak seperti bayi. Dan pada saat itu, Mu tidak bisa menahan perasaan bahwa ia adalah seorang jenius. Untuk mengakhiri pertarungan, Mu memutuskan untuk mengambil keuntungan dari momen itu. Kali ini, dialah yang bergegas maju, meraih tangan si pengganggu yang terluka. Tanpa membuang waktu, ia menggunakan kepalanya untuk menyerang, mengarah langsung ke perut pria itu. Mengetahui titik lemah kebanyakan pria, si pengganggu tertangkap basah, tidak mampu menahan gelombang rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi Mu belum selesai. Ia ingin memastikan orang ini tidak akan pernah melupakan hari ini seumur hidupnya. Dengan gerakan cepat lainnya, Mu mengangkat kepalanya dan menghantamkannya ke rahang si pengganggu. Kali ini, rasa sakitnya terlalu berat untuk ditangani. Mata si pengganggu berputar ke belakang,
dan ia berlutut di depanmu seperti pecundang yang kalah, sebelum akhirnya pingsan. Menyaksikan orang terlemah di sekolah mengalahkan salah satu pengganggu terbesar, bukanlah sesuatu yang bisa dipercaya dengan mudah. Tapi bagimu, perasaannya berbeda. Ia baru saja bertarung dengan seseorang untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, dengan menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkan oleh tubuh fana ini. Perasaan itu luar biasa. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Saat kegembiraannya memudar, rasa sakit dari semua pukulan yang ia terima mengalir deras sekaligus. Ia bisa merasakan rasa logam dari darah di mulutnya. Pada awalnya, ini terasa asing. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia lebih dari sekadar baik-baik saja dengan hal itu. Setelah sekian lama, sungguh memuaskan bisa merasakan sakit dari pertarungan yang bagus lagi. Beberapa saat kemudian, ketika kegembiraanmu akhirnya mereda, ia menatap tubuh anak laki-laki yang tidak sadarkan diri itu, seolah-olah ia belum selesai dengannya. Mu duduk di sebelahnya, dan entah karena alasan apa, mungkin karena anak itu memberinya pertarungan yang sulit, ia mengucapkan terima kasih. Kemudian, dalam sebuah gerakan yang benar-benar tak terduga, Mu menunduk, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit telinga anak itu, membuat darah memercik kemana-mana. Namun, Mu tidak hanya menggigit, ia benar-benar merobek sepotong kecil telinga itu, dan meludahkannya ke tanah, tepat di depan semua teman sekelasnya. Kengerian memenuhi udara. Tidak ada siswa yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Namun, Mu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia dengan tenang menyeka darah dari wajahnya, masih menatap tubuh anak itu, yang bahkan setelah kehilangan sebagian telinganya, tidak bergerak sedikit pun. Ternyata, ini adalah caramu yang aneh untuk meninggalkan bekas pada lawan yang telah memberinya pertarungan yang benar-benar ia nikmati. Ini adalah caranya menunjukkan rasa terima kasih, sekaligus menandai mereka sebagai seseorang yang layak mendapat perhatiannya. Lawan-lawan terpilih ini kemudian disebut sebagai mainanmu. Ironisnya, hal ini mirip dengan cara manusia di beberapa era menandai ternak untuk menunjukkan kepemilikan. Bedanya, tandamu bukanlah tentang penghinaan, melainkan sebuah bentuk pengakuan. Saat itu, disebut sebagai salah satu mainanmu hampir seperti sebuah lencana kehormatan, simbol kekuatan yang menyakitkan. Segera saja, cerita tentang si pengganggu yang dihajar oleh orang terlemah di sekolah menyebar lebih cepat daripada kilat. Bagian yang paling mengejutkan bagi semua orang bukan hanya karena si pengganggu dipukuli, tetapi karena ia pada dasarnya telah ditandai. Kondisi anak itu sangat buruk sehingga mereka tidak punya pilihan selain memanggil layanan medis darurat. Seperti siswa lainnya, Mu juga memperhatikan saat mereka memindahkan teman sekelasnya ke rumah sakit. Tentu saja, Mu sama sekali tidak peduli dengan kesehatan si pengganggu. Ia justru lebih penasaran tentang bagaimana manusia bisa memanggil bantuan begitu cepat, hanya dengan menggunakan perangkat kecil bernama ponsel. Saat ambulans pergi, Mu melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal pada lawan pertamanya dan berharap bisa bertemu dengannya lagi suatu hari nanti. Saat itulah, salah satu guru yang sangat marah, muncul di belakangnya dan memerintahkannya untuk ikut ke ruang guru. Begitu mereka tiba di sana, guru itu meledak, meneriaki Mu dan bertanya apakah ia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menuntut untuk tahu mengapa Mu melakukan hal yang begitu liar dan sembrono pada teman sekelasnya. Kemarahan guru itu mendidih, dan ia berusaha untuk memukul Mu dengan penggaris yang ada di tangannya. Tapi, Mu tidak bergeming. Ia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tidak hanya ia tidak terganggu oleh ancaman hukuman itu, ia justru benar-benar tersipu. Wajahnya tampak begitu bersemangat. Bahkan seolah-olah ia sudah membayangkan kesempatan untuk melawan lawan lain secepatnya. Melihat ekspresimu yang aneh itu, sang guru seketika berubah pikiran dan menghentikan tangannya di udara. Jelas tidak ingin mengambil risiko bernasib sama dengan siswa yang kini di rumah sakit, ia memutuskan untuk tidak memberikan hukuman sama sekali. Sebagai gantinya, ia berbalik dan memberitahu Mu, yang ia yakini adalah Liho, untuk membawa orang tuanya ke sekolah besok. Mu telah mempersiapkan diri, dengan harapan akan dipukul oleh guru. Tapi ketika hukuman, yang baginya berarti konfirmasi pertarungan, tidak kunjung datang, ia pun menyerah pada ide untuk melawan. Saat itu, guru memberhentikannya, mengatakan bahwa ia dapat meninggalkan sekolah lebih awal dari yang lain. Tanpa banyak bicara, Mu melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan sekolah. Dalam perjalanan menuju rumah Liho, pikiran Mu mengembara. Tidak seperti dewa-dewa lain yang memiliki pengetahuan penuh tentang dunia yang menjadi tanggung jawabnya, ia tidak yakin apa sebenarnya yang dimaksud oleh guru dengan meninggalkan sekolah lebih awal. Ia pun memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga ini, untuk menyembuhkan luka-luka yang ia dapatkan sebelumnya, dan untuk mulai melatih tubuh barunya yang rapuh ini. Jika ia ingin melawan lebih banyak lawan di masa depan, ia harus menjadi lebih kuat. Tangannya terlihat gemetar karena rasa sakit dari kerusakan yang ia terima. Pada saat itu, ia berharap bisa menggunakan beberapa kekuatan doanya. Seperti mana, untuk menyembuhkan dirinya sendiri lebih cepat. Mana, seperti yang Mu pahami,
adalah kekuatan di luar apa yang sebagian besar manusia mampu lakukan. Di beberapa tempat, ini disebut Chi atau Cakra, tetapi kebanyakan dewa menyebutnya sebagai mana. Sederhananya, mana adalah kekuatan hidup yang ada di mana-mana di alam. Ini memberi manusia kemampuan luar biasa, yang memungkinkan mereka menjadi pemburu di beberapa dunia, penyihir di dunia lain, atau bahkan pemain yang kuat di dunia yang berbeda. Tapi di dunia ini, Mu tidak dapat mengandalkannya, tidak peduli seberapa besar ia menginginkannya. Untuk saat ini, ia hanya perlu menahan rasa sakit dan fokus beradaptasi dengan kehidupan dan tubuh barunya. Ia mencoba sekali lagi untuk menyalurkan mananya, tapi kekuatan itu lenyap dalam hitungan detik. Hal ini mengingatkan Mu akan momen selama pertarungan sebelumnya, ketika ia mencoba menggunakan mana dan gagal di sana juga. Dengan frustrasi, ia akhirnya menyadari bahwa ia harus fokus hanya pada pelatihan tubuh fisiknya, dan bergantung sepenuhnya pada itu mulai sekarang. Tak lama kemudian, Mu tiba di rumah Liho dan ambruk di tempat tidur. Mengetahui bahwa pemulihannya akan memakan banyak waktu dan tidak banyak yang dapat ia lakukan, ia membuat keputusan untuk kembali ke alam dewa sejenak, untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Dalam sekejap, sama seperti hari pertama ia datang ke bumi, jiwanya berpindah kembali ke tubuh aslinya. Begitu Mu sadar, matanya terbelalak. Di hadapannya, Liho sedang mencekik naga Ling, menolak untuk melepaskan makhluk malang itu. Bocah lemah yang selalu diintimidasi di bumi, kini berbalik menghadap Dewa Mu begitu ia menyadarinya. Melepaskan sang naga, Liho mendekati Mu dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan. Ia tidak tahu siapa Mu sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan seorang dewa. Yang ia tahu adalah bahwa ia hanya sementara di alam ini, dan pada akhirnya akan pergi lagi. Liho ingin mengendalikan naga Ling untuk dirinya sendiri, karena ia berpikir. Namun, Mu tidak suka bagaimana Liho bertindak begitu sombong dan memerintah. Tanpa ragu-ragu, Mu memanggil tangan dewa dan mencengkeram Liho dengan erat, menjelaskan bahwa ia tidak bisa memerintah tuannya seperti itu. Liho benar-benar terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tetapi Dewa Mu tidak peduli dengan protes atau keluhannya, dan mulai menyeretnya ke tempat lain tanpa berpikir panjang. Mu telah memutuskan untuk memberikan anak itu kesempatan kedua untuk hidup di dunia lain. Tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di wilayah kekuasaan Lucifer, dewa peringkat kedua di alam dewa. Mu memasuki tempat kejadian dengan percaya diri. Langkah-langkahnya yang tegas memperjelas bagi siapapun di sekitar bahwa ia ada di sana untuk urusan penting. Tentu saja, tidak ada orang lain di sana kecuali Lucifer sendiri, yang, tidak seperti Mu, dengan tekun mengawasi planetnya, Elmer. Mu langsung berbaris masuk ke kastil Lucifer, tanpa repot-repot meminta izin masuk. Berjalan dengan santai seolah Lucifer hanyalah seorang pria biasa. Tentu saja, Lucifer tidak senang dengan tingkah laku Mu yang tidak sopan. Bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan mengapa mereka ada di sana, Lucifer langsung menolak apapun yang mereka inginkan, bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan. Tapi Mu tidak peduli dengan pendapat Lucifer sedikit pun. Ia dengan tegas menyuruhnya membuka gerbang, karena ia akan mengirim bocah itu ke planet Elmer ini. Seperti yang diharapkan, Lucifer mengingatkannya bahwa Elmer bukanlah planet milikmu, sehingga ia tidak punya hak untuk membuat keputusan seperti itu. Di sisi lain, Mu tidak menyetujuinya. Ia mencondongkan tubuhnya dan mengingatkan Lucifer siapa dewa yang lebih kuat dalam skenario ini, menjelaskan bahwa ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Untuk menyampaikan maksudnya, Mu menambahkan bahwa jika Lucifer meragukan kekuatannya, ia lebih dari siap untuk membuktikannya, kapan saja dan di mana saja. Lucifer yang malang tahu bahwa ia bukan tandingan Mu, jadi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar karena frustrasi. Melihat Lucifer ragu-ragu dan membuang-buang waktu, Mu melangkah maju dan memutuskan untuk menangani semuanya sendiri, tanpa menunggu Lucifer. Ketika Mu mendekati dan menyentuh permukaan planet Elmer, Lucifer yang lengah dengan cepat mengingatkan Mu bahwa mengganggu domain dewa lain sangat dilarang di antara para dewa. Ia memperingatkan Mu bahwa jika dewa yang tidak bertanggung jawab atas domain itu menyentuhnya, penghalang yang tidak bisa dipecahkan akan aktif dan memblokir semua akses. Dan persis seperti yang dikatakan Lucifer, penghalang itu pun muncul. Namun, yang membuat Lucifer tidak percaya, Mu dengan mudah menghancurkannya hanya dalam hitungan detik. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Lucifer mungkin terjadi. Lucifer yang terkejut hanya bisa menatap Mu, yang dengan tenang mengatakan bahwa aturan alam semesta dapat diubah dengan mudah, jika seseorang benar-benar ingin mengubahnya. Di samping mereka, Liho masih ragu-ragu, jelas merasa takut. Tetapi Mu mengingatkannya bahwa inilah yang selalu ia minta. Dan sekarang, kesempatan itu tepat di hadapannya. Liho sekali lagi meminta Mu untuk memberinya naga Ling, agar ia bisa mendominasi dalam kehidupan barunya. Tetapi Mu tidak menunjukkan niat sedikitpun untuk menyerahkan asistennya sendiri, dan hanya menendang Liho lurus ke planet Elmer, mengirimnya dengan paksa ke Isekai. Setelah itu, Mu tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa anak-anak zaman sekarang tidak mau bekerja untuk apa yang mereka inginkan, dan hanya mengharapkan semuanya diserahkan di atas piring perak. Dengan semua urusan yang telah beres dan tidak ada lagi yang harus dilakukan,
Mu menoleh ke Lucifer dan dengan santai menyuruhnya untuk merawat anak itu sebelum pergi. Lucifer, di sisi lain, yang merasa dipermalukan dan mendidih karena amarah, hanya bisa berharap memiliki kekuatan untuk merobek Mu menjadi berkeping-keping. Kisah Lucifer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Mu. Ia pernah dikenal sebagai Raja Iblis pertama dalam sejarah, orang yang berdiri di atas semua kehidupan di planet Elmer. Setelah mengklaim gelar yang terkuat, Lucifer, dalam kesombongannya, berani menantang dewa yang memerintah dunianya saat itu. Pada saat-saat pertama pertempuran mereka, Lucifer memanggil cahaya yang menyilaukan, yang dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa. Pedang ajaib itu jauh lebih besar dari dewa itu sendiri, dan ia melemparkannya langsung ke arah sang dewa. Bahkan dewa itu pun tidak dapat menahan kekuatan serangan tersebut. Ia dipukul jatuh, terbelah menjadi dua oleh pedang besar itu, tanpa bisa menghindar atau membela diri. Setelah mengalahkan dewa itu, Lucifer menggantikannya. Tetapi bahkan itu tidak cukup untuk memuaskannya. Ia melanjutkan untuk menantang setiap dewa lain di alam dewa, mengalahkan mereka satu persatu dan mengklaim tahta tertinggi. Sebagai iblis, ia menjadi dewa dari segala dewa, yang absolut, tak terkalahkan, legendaris, dan satu-satunya di antara mereka semua. Tak lama kemudian, ia mendapatkan rasa hormat dari semua orang, sesuatu yang ia yakini benar-benar pantas ia dapatkan. Tetapi, hari-hari kejayaannya tidak bertahan lama. Suatu hari, Mu muncul dan mengalahkannya, seperti ia telah menghancurkan semua yang lain di depannya, menghancurkan citra perkasa Lucifer di depan semua orang. Pada hari itu, diliputi kemarahan dan penghinaan, Lucifer bersumpah akan membalas dendam. Saat ini, Mu dengan santai mengendarai nagalingnya menuju ke wilayah kekuasaannya, sama sekali tidak menyadari bahwa ada sesuatu di langit yang diam-diam mengawasinya. Iblis itu, yang kemungkinan besar dikirim oleh Lucifer, memata-matai dia, mencari tahu apa yang sedang dilakukan Mu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas. Sama seperti Lucifer yang menghitung mundur menit demi menit untuk membalas dendam, si pengganggu dari sekolah Liho, yang baru saja sadar kembali, juga tidak sabar untuk melihat Liho menderita. Masih terbaring di ranjang rumah sakitnya, anak laki-laki itu mengambil ponselnya. Ia memutuskan untuk menelepon seseorang yang lebih tangguh, untuk memberi pelajaran pada Liho. Dipicu oleh kemarahan yang membara, ia menelusuri kontaknya sampai menemukan nama yang ia cari. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang sedang berlatih keras dengan samsak tinju. Orang itu bernama Kang Cheo, juara tinju divisi menengah tingkat pemuda. Sesi latihannya yang intens tiba-tiba terganggu oleh nada dering yang sangat keras. Kang Cheo yang jengkel berhenti di tengah pukulan, dengan keringat menetes di tubuhnya, dan menoleh untuk melihat ponsel siapa yang mengeluarkan suara konyol itu. Saat itulah, seorang pria berambut pirang masuk dan dengan santai mengatakan itu adalah ponselnya. Ia berjalan mendekat, mengangkatnya, dan menjawab dengan suara kesal. Pria itu adalah Hun Cheo, seorang petinju dengan pengalaman 2 tahun. Seperti yang diharapkan, peneleponnya tidak lain adalah si pengganggu yang baru saja dihajar. Dengan keputusasaan dalam suaranya, ia berjanji akan membelikan Hun Cheo ponsel baru, tetapi memintanya untuk melakukan satu hal kecil terlebih dahulu. Awalnya Hun Cheo sedikit terkejut, tetapi karena kedengarannya seperti kesepakatan yang mudah, ia setuju dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, saat kelas berlangsung, ketika semuanya tampak normal kembali, si pengganggu masuk seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat ia berjalan ke tempat duduknya, seluruh kelas tiba-tiba terdiam, dengan mata semua orang tertuju padanya. Kemudian, gumaman dan bisikan dimulai. Para siswa berbicara tentang bagaimana seseorang yang biasanya menggerta orang lain, kini berakhir dengan keadaan yang begitu menyedihkan. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Tetapi ketika bisikan itu berubah menjadi lelucon tentang dirinya yang telah ditandai, ia tidak tahan lagi. Ia menantang siapapun yang meragukan kekuatannya untuk melawannya. Saat itulah, ketua kelas, seorang gadis berkacamata, berdiri dan berteriak menyuruhnya untuk diam atau meninggalkan kelas. Melihat gadis itu berani berbicara kepadanya seperti itu untuk pertama kalinya, hanya membuatnya semakin marah. Frustrasi karena bahkan ketua kelas berani melawannya, ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dalam keadaan marah, ia mengambil kursi secara acak dan mencoba melemparkannya ke arah gadis itu, untuk mengingatkan semua orang bahwa mereka seharusnya takut padanya. Sebelum ia bisa melakukan apa-apa, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang guru berbadan besar seperti Hulk masuk ke dalam kelas, ingin tahu apa yang sedang diributkan. Yang mengejutkan semua orang, si pengganggu langsung jatuh ke kursinya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Guru melihat sekeliling dan melihat ketua kelas berdiri dengan marah. Ia bertanya apa yang sedang terjadi, dan mengapa ia keluar dari kursinya. Namun, gadis itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, ia dengan cepat kembali ke tempat duduknya dan meyakinkan guru bahwa itu bukanlah hal yang penting. Guru itu tidak menekan lebih jauh, tetapi entah karena alasan apa, ia menyuruh gadis itu untuk menemuinya setelah kelas. Sesuatu yang membuat gadis itu penasaran. Ketika hari sekolah berakhir, ia menemuinya seperti yang diperintahkan, dan ternyata guru itu menginginkan bantuan. Karena ia adalah ketua kelas dan seseorang yang dapat ia percayai,
Guru itu memintanya untuk memeriksa Li Ho, yang tidak hadir hari itu dan tidak menjawab teleponnya. Sebagai gantinya, guru itu berjanji untuk menulis surat rekomendasi untuk tahun terakhirnya. Itu dibingkai sebagai permintaan, tetapi gadis itu tahu ia tidak bisa mengatakan tidak. Dengan enggan, ia setuju. Tak lama kemudian, ia menemukan dirinya berdiri di depan rumah Li Ho. Ia sama sekali tidak tertarik dengan situasi yang ia hadapi. Ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Ia tidak membuang-buang waktu. Ia berjalan ke pintu dan mengetuknya, untuk melihat apakah ada orang di rumah. Ketika tidak ada yang menjawab, ia ragu-ragu sejenak, sebelum memutuskan untuk memeriksa apakah pintunya terkunci. Saat memutar knop pintu, ia menyadari pintunya tidak terkunci, jadi ia perlahan-lahan masuk ke dalam. Begitu ia berada di dalam, ia membeku karena kaget. Tepat di depannya, terbaring tubuh Li Ho yang tampak sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dikelilingi oleh ruangan kotor, di mana serangga tampaknya sedang bermain petak umpet. Penampilan Li Ho sangat mengerikan. Matanya telah memutih dan mulutnya terbuka lebar. Pemandangan itu membuat gadis itu berteriak ketakutan, karena ia mengira Li Ho sudah mati. Tanpa membuang waktu, ia mengambil ponselnya dan memanggil ambulans. Para medis tiba dengan cepat dan bergegas melarikan Li Ho ke rumah sakit terdekat. Tidak butuh waktu lama bagi para dokter untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Li Ho kemungkinan besar pingsan karena kelaparan, yang terjadi setelah Dewa Mu meninggalkan tubuhnya beberapa waktu sebelumnya. Ia pun dirawat di rumah sakit dan dihubungkan ke infus untuk menstabilkannya. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Saat tubuh Li Ho terbaring diam, tiba-tiba tubuh itu bergerak-gerak. Dalam sekejap, Mu telah kembali ke tubuh Li Ho. Saat Mu membuka matanya, ia benar-benar bingung. Tempat itu sama sekali tidak ia kenali. Bingung, ia mencoba mencari tahu di mana ia berada dan bagaimana ia bisa berakhir di sana. Sebelum ia bisa memahami apapun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Melihat ke bawah, ia menyadari ada sesuatu yang menempel di tangannya. Itu adalah selang infus yang mengantarkan serum nutrisi. Sebagai dewa yang hanya hidup untuk bertarung, Mu sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang alat atau teknologi manusia di era ini. Dan serum aneh ini tidak terkecuali. Ia menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kegelisahan, mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Meskipun ia tidak mengerti apa itu serum, Dewa Mu segera mengetahui bahwa benda itu mengirimkan sesuatu ke dalam tubuhnya melalui pembuluh darah. Dengan pengetahuannya yang luar biasa tentang apa yang terjadi di dalam dirinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa itu adalah nutrisi. Ia dapat merasakan tubuhnya menyerapnya dengan cepat, mempercepat pemulihannya. Bagimu, rasanya seperti semacam sihir penyembuhan. Ketika Li Ho mulai menggerakkan kepalanya untuk mendapatkan kembali kesadarannya, gadis yang duduk di dekatnya akhirnya menyadari bahwa ia sudah sadar. Namun, senyum menyeramkan di wajahnya membuatnya berpikir bahwa ia mungkin sedikit gila. Setelah diberitahu bahwa gadis itulah yang menyelamatkannya, Mu sama sekali tidak berterima kasih. Sebaliknya, dengan gaya khasnya, ia meminta hal lain yang sama sekali berbeda. Gadis itu sudah terburu-buru ingin pergi, tetapi Mu sangat ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang bumi. Dengan senyum menyeramkannya yang biasa, ia bertanya apakah gadis itu tahu tempat di mana ia bisa berlatih untuk menjadi lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, gadis itu menyarankan sebuah tempat khusus untuknya. Bukan tempat yang mewah, hanya sebuah gimnasium luar ruangan di taman terdekat dengan beberapa peralatan olahraga sederhana. Tanpa membuang waktu, Mu pergi ke taman dan memulai latihannya. Ia dengan cepat mulai melakukan pull-up, mendorong tubuhnya sekuat tenaga. Ketika akhirnya ia merasa lelah, ia menjatuhkan diri ke tanah untuk beristirahat, dengan keringat menetes dari tubuhnya. Sudah hampir 4.000 tahun sejak terakhir kali ia menginjakan kaki di bumi. Dan setelah itu, sebagai dewa bumi, ia tidak repot-repot memeriksa kemajuan manusia. Melihat bahkan mesin latihan dasar ini membuatnya kagum. Kembali ke masanya, manusia berlatih dengan metode yang jauh lebih primitif, sulit, dan kurang efisien. Peralatan modern ini, meskipun sederhana menurut standar manusia, terasa revolusioner di mata Mu. Mu pun mulai mencoba secara acak setiap peralatan, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Tiba-tiba, di tengah-tengah latihannya, sesuatu yang kecil seperti kerikil menghantam punggungnya dan jatuh ke tanah. Yang mengejutkannya, di sana berdiri si pengganggu yang ia pukuli sebelumnya. Dan kali ini ia membawa seseorang bersamanya. Seorang petinju bernama Hun Cheo. Bahkan dengan sang petinju di sampingnya, si pengganggu hanya berani bertingkah seperti anjing yang menggonggong, meneriakkan hinaan kepada Li Ho dari jarak yang aman. Mu tidak peduli dengan gonggongan itu. Dengan tenang, ia mengambil batu itu dan bertanya siapa yang melemparnya. Si pengganggu, yang merasa sedikit lebih berani karena ada Hun Cheo di sana, mulai mengomel tentang bagaimana Li Ho akan membayar perbuatannya, membual tentang bagaimana Hun Cheo, sepupunya dan seorang petinju profesional, akan memukulnya sampai mati. Tapi sebelum ia selesai, Mu melihat sebuah celah dan mengejutkannya dengan sebuah pukulan tiba-tiba. Pria itu jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan, karena hidungnya yang sudah patah kini hancur lagi. Inilah akibat dari memulai perkelahian dengan Dewa Mu dengan melempar batu.
Dan tentu saja, Mu tidak bisa lebih bahagia lagi. Itu di bumi. Tapi di alam para dewa, segalanya sedikit lebih rumit. Waktu untuk pertemuan para dewa telah tiba, tetapi Mu tidak terlihat di mana-mana. Sebagai satu-satunya asistennya, Naga Ling harus menghadiri pertemuan itu untuk menggantikannya. Dengan ketidakhadiran tuannya, naga yang gugup itu tergagap-gagap saat ia dengan canggung mulai menyampaikan pesanmu. Sebelum Naga Ling bahkan bisa melewati beberapa kata pertama, Lucifer tiba-tiba memotongnya. Sambil memelototi sang naga, ia menuntut untuk tahu mengapa seorang asisten biasa berani melangkah ke dalam pertemuan yang ditujukan untuk para dewa, apalagi berbicara lebih dulu seolah-olah ia adalah seseorang yang penting. Sikap mengintimidasi Lucifer membuat Naga Ling yang malang ketakutan setengah mati. Dalam keadaan panik, ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sang naga dengan cepat mengklarifikasi bahwa ia hanya ada di sana untuk menyampaikan pesan dari Dewa Mu, dan sama sekali tidak berniat untuk tidak menghormati atau menyinggung siapapun dengan kehadirannya. Bertekad untuk memenuhi kewajibannya dan keluar dari sana sebelum keadaan memburuk, Naga Ling mulai membaca surat itu dengan suara bergetar. Namun, pesan itu ternyata tidak ada yang luar biasa. Seperti biasa, Mu hanya meminta para dewa untuk memberitahunya jika mereka datang mencarinya. Itu saja. Lucifer tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar itu, dan membanting meja dengan keras. Sebagai dewa terkuat kedua di alam dewa, ia tidak tahan lagi melihat bagaimana Mu tidak hanya melakukan apapun yang ia suka, tetapi sekarang bahkan mengabaikan pertemuan dan para dewa sepenuhnya. Lucifer tidak sepenuhnya salah, dan sebagian besar dewa diam-diam setuju dengannya. Namun, bahkan dalam ketidakhadiran-Mu, tidak satu pun dari mereka yang berani mengkritiknya secara terbuka. Lucifer melanjutkan, menyatakan bahwa pertemuan para dewa dimaksudkan untuk memastikan stabilitas dan keamanan dunia mereka. Sebagai dewa terkuat ketiga, dan tentu saja, sebagai seseorang yang sudah ada dalam daftar mainan-Mu, Dewa Pemanah akhirnya angkat bicara. Ia berpendapat bahwa seperti biasanya, jika ada masalah yang terjadi, bahkan di bumi, merekalah yang harus selalu mengurusnya, bukan Mu. Dan itu adalah hal yang paling tidak bisa diterima. Dewa terkuat di antara mereka justru yang paling tidak bertanggung jawab. Meraih momen itu, Lucifer membanting meja lagi. Suaranya menggelegar karena frustrasi. Menurut pendapatnya, beberapa kali Mu benar-benar memutuskan untuk menyelesaikan sesuatu, biasanya berakhir dengan memperburuk keadaan. Untuk membuat argumennya lebih meyakinkan, Lucifer menoleh ke Dewa Cyclops, dewa peringkat ke-9, dan bertanya apakah ia ingat apa yang telah dilakukan Mu 1000 tahun yang lalu, saat planet Cyclops berada di ambang kehancuran. Saat itu, sebuah makhluk besar dan mengerikan, yang dikenal sebagai makhluk kehampaan, menyerang. Tepat ketika makhluk itu mulai mengoyak planet Cyclops. Sesuatu tiba-tiba melesat lurus ke tengah-tengahnya, dan membelahnya menjadi dua bagian yang tidak sama. Sesuatu itu, tentu saja, adalah Dewa Mu. Dengan wajahnya yang ceria seperti biasa, senang dengan kesempatan untuk bertarung, Mu dengan mudah membunuh makhluk besar itu dalam sekejap. Lucifer menggunakan peristiwa ini untuk menyampaikan maksudnya, mencoba membuat semua orang melihat bahwa Mu adalah penyebab kehancuran itu. Dia menjelaskan bahwa jika Mu bekerja sama dengan para dewa lain, alih-alih bertindak sendirian, kehancuran itu tidak akan terjadi. Setelah membuat kasusnya dan kemungkinan besar mempengaruhi dewa-dewa lain ke sisinya, Lucifer menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan seseorang yang tidak layak menjadi dewa terus mempertaruhkan keselamatan dunia mereka. Di sisi lain, Naga Ling tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa melakukan atau mengatakan apapun untuk membela tuannya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdoa dalam hati, memohon kepada tuannya untuk kembali sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Adegan bergeser kembali ke bumi, di mana si pengganggu mulai membuat keributan lagi. Ia menggonggong pada Mu dan memperingatkannya sekali lagi bahwa sepupu petinjunya akan membuatnya membayar. Hun Cheol, sang sepupu petinju, justru merasa tertarik. Ia tidak bisa tidak sedikit terkesan dengan betapa cepatnya Mu bergerak dan meninju sebelumnya. Penasaran, ia bertanya apakah Mu berlatih olahraga seperti seni bela diri. Tapi Mu dengan santai menjawab bahwa ia tidak bermain olahraga, karena yang ia inginkan hanyalah berkelahi, bukan bermain-main. Tanggapan Mu bagaimanapun, membuat Hun Cheol menganggapnya tidak lebih dari seorang anak SMP bodoh yang terlalu percaya diri. Sambil meludahkan permen karetnya dengan seringai, Hun Cheol mengambil posisi bertarung dan berkata bahwa ia siap untuk bertarung, seperti yang tampaknya diinginkan Mu. Hun Cheol memutuskan untuk memulai dengan bergerak cepat untuk menguji orang ini. Serangan pembukanya cepat dan tajam, mendarat dengan keras di wajah Mu sebelum ia sempat menghindar. Tapi meskipun puas mendaratkan pukulan pertama, ada sesuatu tentang Mu yang membuat Hun Cheol tertegun. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang benar-benar tidak biasa tentang lawan ini, dan itu membuatnya merinding. Sebagai seorang petinju berpengalaman yang dengan cermat mengamati gerakan lawannya, Hun Cheol merasa aneh karena Mu tidak bergerak sedikit pun, padahal ia jelas-jelas telah melihat pukulan itu datang sejak awal. Sama seperti si pengganggu yang telah mempekerjakannya, Hun Cheol tidak tahu bahwa lawannya bukanlah manusia, tetapi dewa, dan bukan sembarang dewa, melainkan dewa yang benar-benar terobsesi dengan pertarungan.
Apa yang Hun Cheol juga tidak tahu adalah bahwa Mu tidak pernah menghindari serangan pembuka. Baginya, menerima serangan pertama adalah seperti sinyal yang mengonfirmasi bahwa pertarungan telah dimulai secara resmi. Dengan seringai yang biasa, yang mengganggu dan terlalu bersemangat, Mu tiba-tiba berteriak, "Apakah pertarungan tangan kosong adalah hal favoritmu?" Senyumnya yang menyeramkan dan tingkah lakunya yang aneh membuat Hun Cheol bertanya-tanya orang gila macam apa yang sedang ia hadapi. Lalu, entah dari mana, Mu menirukan gaya bertarung Hun Cheol dan meluncurkan dirinya ke depan. Hun Cheol tidak menganggapnya serius sama sekali. Mengira itu hanya gerakan peniru yang bodoh. Ketika Mu melempar pukulan, Hun Cheol menangkisnya dengan tangannya dengan mudah. Atau begitulah yang ia pikirkan. Kekuatan di balik pukulan Mu membuat Hun Cheol terpelanting ke belakang, mengejutkannya sepenuhnya. Tangannya berdenyut kesakitan karena telah meremehkan kekuatan lawannya. Ia tidak bisa percaya betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh pria yang terlihat lemah dan kurus ini. Sementara itu, Mu terlihat lebih bersemangat. Wajahnya berbinar-binar kegirangan saat ia menyadari serangannya telah bekerja dengan sempurna, hanya dengan meniru apa yang Hun Cheol lakukan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang harus Mu perhatikan. Tubuhnya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ia andalkan. Ketika ia menegangkan otot-ototnya sekuat tenaga pada saat tumbukan, ketegangan itu membuat otot-otot lengannya menjerit kesakitan. Tentu saja, Mu tidak peduli dengan kondisi otot-ototnya atau seberapa besar penderitaannya. Faktanya, ia justru menyukainya. Bagimu, rasa sakit justru menjadi bumbu penyedap yang membuat pertarungan semakin memuaskan. Sensasi pertarungan di tubuh Fana ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan perasaan melawan makhluk dalam wujud duanya. Pertarungan ini terasa lebih mentah dan menggembirakan dengan cara yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, yang mengejutkan Hun Cheol, Mu menarik ikat pinggangnya dan melilitkannya di tinjunya. Fakta bahwa tubuhnya yang rapuh dapat menjadi masalah, terutama karena pemulihan akan memakan waktu yang jauh lebih lama, mendorongnya untuk mendapatkan ide ini. Si pengganggu, yang menonton dari sela-sela, tentu saja berpikir bahwa menggunakan ikat pinggang itu tidak adil. Namun, baik Mu maupun Hun Cheol tampaknya tidak peduli dengan pendapatnya. Hun Cheol bergegas maju lagi. Kali ini ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak bisa meremehkan Mu. Ia mulai melemparkan pukulan ke kiri dan ke kanan, mencoba membuatnya kewalahan dengan kecepatan dan kekuatan. Mu berhasil menangkis sebagian besar serangan, tetapi ia mendapati dirinya berada dalam situasi yang cukup sulit. Pergerakannya dibatasi oleh rasa sakit di tubuhnya, dan serangan Hun Cheol tidak ada hentinya. Di tengah-tengah usahanya untuk bertahan, Mu mulai menganalisis gerakan lawannya, dan menyadari sesuatu. Gerakan itu cepat dan tepat, tetapi terlalu mudah ditebak. Hanya dengan mengamati gaya bertarung Hun Cheol, Mu dengan cepat mulai mengantisipasi setiap gerakannya. Kurang dari 1 menit dalam pertarungan, Mu sudah menghindari serangan Hun Cheol dengan mudah. Dan jika itu belum cukup, ketika Hun Cheol mencoba membuatnya lengah dengan gerakan yang berbeda, Mu tidak hanya memblokir serangan itu, tetapi juga membalikkan keadaan dengan memukul lengannya di tengah ayunan. Hanya perlu beberapa detik bagi Hun Cheol untuk memproses apa yang baru saja terjadi, dan bagaimana lengannya akhirnya patah. Ia mulai menjerit ketika rasa kaget itu mereda. Teriakan itu membuatmu bertanya-tanya, apakah Hun Cheol dan si pengganggu itu benar-benar sepupu? Karena mereka tampaknya memiliki kecenderungan yang sama untuk menjadi terlalu dramatis. Mu tidak membuang-buang waktu. Ia menyegel kemenangannya dengan pukulan tiba-tiba lainnya ke Hun Cheol yang terganggu, membuatnya pingsan seketika. Pemandangan itu membuat sepupunya, si pengganggu, benar-benar tertegun. Mu kemudian menatapnya dan menyatakan sudah waktunya untuk membayar semua masalah yang ditimbulkan. Si pengganggu, yang sebelumnya begitu sombong, tahu pada saat itu bahwa dengan tersingkirnya Hun Cheol, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Mu perlahan berjalan ke arah teman sekelas Li Ho untuk menyelesaikan masalah. Namun, saat ia semakin dekat, Mu menyadari bahwa pria itu tidak lagi memiliki niat atau kemauan untuk melawan. Tidak ada lagi kegembiraan atau kehormatan dalam memukulinya. Si pengganggu sejenak memperhatikan keraguan Mu dan berpikir bahwa jika ia terus bersikap seperti ini, semuanya mungkin akan berakhir dengan damai. Namun sudah terlambat untuk bermain sebagai korban. Sebelum si pengganggu sempat mengucapkan sepatah kata pun, Mu meninjunya di wajah dengan satu gerakan cepat. Seperti yang diharapkan, Mu tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan dan terus memukul pria itu sesuka hatinya, menguji teknik bertarung barunya pada tubuh lawannya satu persatu. Bahkan ketika wajah dan tubuh pria itu dipenuhi memar dan darah, Mu belum merasa puas. Ia menyelesaikannya dengan satu serangan lutut brutal terakhir, langsung ke wajah pria yang sudah babak belur itu. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat hari ini tak terlupakan bagi lawannya, akhirnya Mu merasa puas. Ia bertanya-tanya dengan nada mengejek di dalam benaknya. Mengapa pria itu tidak mau mengakui kekalahan? Tapi jauh di lubuk hatinya, Mu tahu ia tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada pria malang itu untuk melakukannya. Setelah selesai dengan mereka berdua, Mu berjalan pergi, mengetahui bahwa ia memiliki hal-hal lain yang harus diurus. Belum lagi, seperti semua lawan-lawan sebelumnya, ia meninggalkan jejaknya pada si petinju dan menambahkannya ke dalam daftar mainannya yang terus bertambah. Si pengganggu,
Di sisi lain, setelah mempelajari pelajarannya yang menyakitkan, hanya bisa menggumamkan nama Li Ho di bawah napasnya dan menyebutnya bajingan gila. Tidak lama kemudian, Mu kembali ke rumah Li Ho. Duduk di tempat tidurnya, ia merasa senang mengetahui bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya. Namun, seperti sebelumnya, otot-ototnya yang lemah dan tulangnya yang rapuh sangat mengganggunya. Untuk mempertahankan perasaan ini, perpaduan antara melawan lawan yang lebih kuat dan mengalami rasa sakit di seluruh tubuhnya, Mu memutuskan untuk melakukan apapun yang diperlukan. Mu menutup matanya untuk kembali ke tubuh dewa miliknya. Lalu, Mu perlahan membuka matanya, hanya untuk menyadari bahwa ia masih berada di rumah Li Ho. Ia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa ia tidak bisa kembali ke tubuhnya di alam dewa? Ternyata, alasan kejadian ini berawal dari beberapa hari yang lalu, di wilayah kekuasaan Lucifer. Saat itulah Mu dengan paksa melempar Li Ho ke planet Elmer, tanpa izin Lucifer. Seperti yang kita ketahui, pada hari itu Mu telah benar-benar mengabaikan Lucifer dan datang dan pergi sesuka hatinya, tanpa menyadari bahwa tindakannya telah mendorong Lucifer sampai ke batas kemampuannya. Dalam perjalanan kembali ke domainnya hari itu, Naga Ling bertanya kepada Mu tentang perjalanannya ke bumi. Mu menjelaskan betapa ia menikmatinya, tetapi juga menyebutkan kelemahan tubuh barunya. Selama percakapan itu, Mu telah memerintahkan asistennya untuk menemukan bola sihir pemulihan untuknya. Dengan harapan itu akan membantu tubuhnya yang lemah di bumi pulih lebih cepat. Hanya ada satu masalah kecil. Benda-benda ajaib semacam itu biasanya ditemukan di planet Elmer. Elmer dan beberapa planet lain di bawah kendali Lucifer berlimpah akan benda-benda ajaib, karena banyaknya mana di sana. Tidak seperti bumi, di mana benda dan benda ajaib hanya dapat diperoleh melalui berkah atau kehendak ilahi, menjadikannya sangat langka. Karena itu, hanya segelintir orang di sepanjang sejarah manusia yang dapat menggunakannya. Tentu saja, mereka yang bisa, sering dianggap sebagai makhluk seperti dewa oleh manusia lainnya. Tidak lama kemudian, Mu tiba di wilayah kekuasaannya, di mana Naga Ling telah berjanji untuk menemukan bola sihir pemulihan untuknya saat ia kembali ke alam dewa. Ketika Mu turun dari naga, asistennya mengingatkannya sekali lagi tentang pertemuan para dewa yang akan datang. Saat itulah, Mu dengan santai menggeledah celananya dan berkata bahwa ia telah menyiapkan sesuatu untuknya karena semua keluhan itu. Yang membuat asistennya tidak percaya, itu bukan sesuatu yang besar, hanya sebuah surat kecil. Dan tentu saja, kita sudah tahu apa yang tertulis di dalamnya. Setelah menyampaikan pesannya dan melakukan apa yang ia anggap sebagai tanggung jawabnya, Mu mendekati model bumi miniatur dan meletakkan tangannya di permukaannya lagi, untuk kembali ke tubuh Li Ho. Naga Ling, yang jelas-jelas kesal, dengan marah mencoba meyakinkannya untuk setidaknya menunggu dan menghadiri pertemuan sebelum pergi. Tetapi semua keluhan itu tidak dihiraukan, karena Mu benar-benar mengabaikannya seperti sebelumnya dan memindahkan jiwanya kembali ke bumi. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, iblis kecil melayang di langit, dengan diam-diam mengamati dan melaporkan setiap gerakan kepada musuh terbesar Mu. Adegan bergeser kembali ke masa sekarang, di mana Lucifer sedang menganalisis situasi. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Mu, tetapi ia yakin tubuh duanya sekarang kosong dari jiwa. Fakta bahwa Mu tidak muncul untuk pertemuan itu, membuat Lucifer sadar bahwa ia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Saat itulah, Lucifer sadar bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun untuk membalas dendam. Tidak mungkin ia akan melewatkannya. Tanpa peringatan, dan bertekad untuk menyingkirkan satu-satunya rintangan yang berdiri di antara dia dan Mu, Lucifer tiba-tiba menggunakan mantra pembungkusnya. Saat mantra itu diaktifkan, petir ungu tajam yang berbentuk seperti tombak muncul di atas Naga Ling. Tapi indera tajam sang naga tidak mengecewakannya. Ia tidak lengah. Ia melompat mundur tepat pada waktunya, menghindari setiap serangan seperti tombak dalam waktu kurang dari sekejap mata. Ekspresinya yang tadinya canggung dan malu, dengan cepat berubah menjadi ekspresi keseriusan dan kesiapan untuk bertempur. Dengan suara tegas, ia menuntut penjelasan. Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan tajam. Matanya bersinar dengan intensitas saat ia menekan lebih jauh untuk mendapatkan konfirmasi. Lucifer, apa kau serius menyatakan perang melawanmu, Dewa Bumi? Lucifer, kini dipenuhi dengan kepercayaan diri karena mengetahuimu tidak ada di sana untuk menghentikannya, hanya menyeringai. Ia tahu persis apa arti kata-kata itu, dan ia tidak ragu-ragu untuk mengonfirmasikannya. Itu adalah pernyataan perang resmi. Naga Ling tidak membuang waktu. Tanpa ragu-ragu, ia mengumpulkan napasnya yang berapi-api dan melepaskan semburan api yang mematikan, yang lebih mirip laser, ditembakkan langsung ke arah Lucifer. Awalnya, sepertinya Lucifer lengah dengan serangan mendadak itu. Tapi bahkan tanpa menduganya, serangan itu hanya melewatinya. Anehnya, bukannya menghilang. Serangan naga itu malah berputar mengelilingi alam dewa yang seperti planet itu, dan meledak dengan hebat di sisi jauhnya. Ledakan itu sangat besar sehingga dewa pemanah harus dengan cepat menyulap perisai ajaib. Pertama-tama, ia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri, lalu memperluasnya untuk melindungi dewa-dewa lain yang hadir dalam pertemuan itu. Tidak seperti yang lain, Lucifer tidak bergeming.
Ia tidak bergerak sedikit pun untuk lari atau melindungi dirinya sendiri. Gelombang kejut dan api dari ledakan itu, yang seperti ledakan nuklir, segera mencapai pertemuan itu, menderu ke arah mereka dengan kekuatan yang tak terbendung. Seperti yang diharapkan dari para dewa, baik Lucifer maupun Naga Ling atau siapapun tidak mengalami kerusakan. Menyadari bahwa serangan mematikan pertamanya sama sekali tidak berguna untuk melawan Lucifer, Naga Ling memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya, pelepasan polimorf. Saat ia mengaktifkannya, seluruh tubuhnya mulai berubah. Tidak hanya lengan dan kakinya, tetapi setiap bagian tubuhnya mulai mengembang. Tetapi bahkan setelah transformasi legendaris seperti itu, Lucifer tidak sedikit pun terkesan. Malah sebaliknya, sang dewa iblis menyeringai dan mengumumkan dengan percaya diri, "Aku akan berurusan denganmu, peliharaan kecilmu, dengan mudah. Lalu, giliranmu yang akan membayar apa yang telah dia lakukan padaku." Namun, sang naga tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Ia berkomitmen penuh untuk membela tuannya, tidak peduli berapapun harganya. Tetapi, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan naga itu. Asistenmu dengan mudah dikalahkan oleh Lucifer, bahkan tidak dapat meninggalkan goresan padanya. Seluruh tubuhnya terjebak dalam mantra pembalseman kehidupan Lucifer, membuatnya tidak bisa bergerak dan terluka parah. Dewa pemanah menghela napas dan memutuskan untuk pergi. Dengan santai menyatakan bahwa atmosfer di sini tidak cocok lagi untuk pertemuan dewa yang tepat. Semua orang yang lain dibiarkan membeku karena kaget, terpana oleh akibat dari pertarungan antara Lucifer dan Naga Ling. Mereka terlalu takut untuk bergerak, apalagi membantu pihak manapun. Kepergian dewa pemanah tidak luput dari perhatian Lucifer. Tiba-tiba, Lucifer memanggilnya dan dengan tatapan tajam menuntut untuk mengetahui di pihak mana ia berada. Apakah ia mendukung pengusiran atau menentangnya? Dewa pemanah, sambil terus melayang pergi, dengan santai menjawab bahwa ia netral, tidak mendukung atau menentang. Lucifer tidak menyukai jawaban itu, tetapi ia menjelaskan bahwa ia baik-baik saja selama dewa pemanah tidak ikut campur. Kemudian, beralih ke para dewa lainnya, Lucifer dengan dingin bertanya apakah ada yang keberatan dengan pengusiranmu. Setelah menyaksikan Naga Ling, seseorang yang sekuat dewa, benar-benar dikalahkan, tak satu pun dari mereka berani angkat bicara. Sementara itu, sang naga, yang masih hidup, mencoba memperingatkan Lucifer, mengingatkannya bahwa ia bukan tandingan dewamu. Lucifer hanya tertawa, mengatakan ia tahumu tidak ada di sini, dan malah hidup dalam tubuh manusia yang lemah dan menyedihkan di bumi. Naga Ling tertegun. Ia tidak menyangka Lucifer mengetahui rahasia ini, terutama karena ia pikir ia adalah satu-satunya yang menyadarinya. Dan pada saat itu, semuanya menjadi jelas. Ia sekarang mengerti mengapa Lucifer tiba-tiba memutuskan untuk memberontak melawanmu. Lucifer, bagaimanapun, tidak mengakui bahwa ia telah mempelajari rahasianya dengan